Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'd. Sahabatku semuanya dimanapun Anda berada, wabil khusus para peserta semusim cinta di Korea Selatan. Berbahagia sekali bertemu dengan saya, Cahyarita Karyawan. Saya sangat mengapresiasi acara ini. Saya pernah hadir di Korea Selatan untuk mengisi acara semusim cinta beberapa tahun yang lalu. Berbahagia Anda bisa mengikuti acara ini dan mudah-mudahan Allah SWT berikan kemanfaatan dan keberkahan dari agenda acara semusim cinta ini. Sahabat sekalian, menikah dan hidup berumah tangga adalah sebuah perjalanan yang tidak boleh dibatasi oleh waktu. Para ulama menyatakan menikah harus diniatkan untuk selamanya, tidak boleh dibatasi waktu tertentu. Misalnya nikah untuk setahun, nikah untuk 5 tahun, tidak boleh. Nikah itu harus litakbid, untuk selamanya, seumur hidup kita. Untuk itulah, karena menjalani kehidupan yang tidak ada batas waktunya, kita harus bersiap dengan seoptimal mungkin. Berbeda kalau misalnya sebagian teman-teman bekerja di Korea untuk jangka waktu tertentu, misalnya berangkat dari Indonesia, kerja di Korea untuk waktu 3 tahun misalnya, atau untuk waktu 6 tahun misalnya, itu batas waktu tertentu. Mungkin ada persiapan-persiapan tertentu yang harus dilakukan, seperti persiapan bahasa, persiapan budaya, dan seterusnya. Tetapi ketika kita hidup berumah tangga yang tidak ada batasan waktunya itu, maka persiapannya tentu jauh lebih kompleks. Untuk itulah sahabatku sekalian, persiapan pertama kali yang harus Anda lakukan adalah persiapan secara spiritual. Sebagai insan beriman, kita meyakini bahwa kebahagiaan itu adalah pemberian dari Allah SWT. Kebahagiaan itu bukanlah karena aku pengen mendapatkan sesuatu yang aku inginkan. Bahagia yang paling dasar, bahagia yang paling basic yang dimiliki oleh pada umumnya manusia itu adalah mereka berbahagia apabila mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Itu bahagianya tingkat yang paling rendah. Bahagianya anak kecil. Anak kecil pengen makanan jelly, lalu dikasih, maka dia senang, bahagia. Kalau nggak dikasih, maka dia marah, bahkan sampai level tantrum. Itu berarti kebahagiaan level anak-anak. Nah, kita semuanya hendaknya tidak lagi berada pada level bahagia yang paling dasar itu. Yang harus kita miliki adalah kebahagiaan yang lebih dari itu, yaitu kebahagiaan pada level yang terbaik. Quran menggambarkan kepada kita ketika seseorang beramal soleh di atas landasan keimanan, maka kehidupannya akan baik. Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Inilah kebahagiaan yang terbaik ketika kehidupan kita berada dalam kehidupan yang baik. Bagaimana syaratnya agar kebahagiaan optimal ini bisa kita dapatkan? Allah menyatakan harus beriman dan harus beramal soleh. Artinya apa? Keimanan kita menuntun kepada kita bahwa kita harus menjalankan perintah-perintahnya, harus menepati rambu-rambunya dalam mencari jodoh, dalam proses menuju kepada pernikahan. Jangan melakukan tindakan yang melanggar, jangan melakukan tindakan yang itu menyalahi aturan agama. Lakukan dengan cara yang baik, lakukan dengan cara yang benar, percaya kepada Allah SWT akan memberikan jodoh terbaik untuk dunia dan akhirat apabila kita mentaati syariatnya. Nah, kebahagiaan itu akan muncul karena ketaatan kita kepada Allah SWT. Bahagia itu bukan karena aku mendapatkan apa yang aku inginkan, bukan itu, tetapi karena aku
mentaati aturan-aturan Tuhanku. Disitulah letak kebahagiaan. Ini persiapan spiritual. Jangan Anda berpikir bahwa kalau aku nikah sama dia pasti hidupku bahagia. Jangan Anda berpikir begitu. Kenapa? Karena belum tentu itu yang akan membahagiakan Anda. Banyak orang menyesal setelah menikah. Dulu begitu obsesif, dulu begitu berharap menjadi istrinya, menjadi suaminya, berdoa pada Allah, menyebut nama, ya Allah jodohkan aku dengan dia. Dengan berbagai macam upaya, dan ternyata ketika Allah kabulkan, dia menikah dengan orang itu, ternyata Masya Allah setelah sekian tahun kemudian, orang yang semula diharapkan menjadi pasangannya menjadi seseorang yang sangat menyakitkan dirinya. Lalu akhirnya dia mengatakan, ini karena dulu saya maksa kepada Allah, saya harus menikah sama dia. Seakan-akan dia lebih tahu daripada Allah SWT. Maka persiapkan diri secara spiritual. Bahagia itu adalah apabila Anda berada di jalannya, apabila Anda menetapi arahan-arahannya. Itu yang membahagiakan Anda. Persiapan kedua adalah ilmu dan pengetahuan. Sahabatku sekalian, segala sesuatu harus diawali dengan ilmu. Urusan dunia ada ilmunya, urusan akhirat ada ilmunya, urusan pekerjaan Anda di Korea ada ilmunya, urusan belajar Anda bagi teman-teman yang sedang belajar S1, S2, S3 di Korea, semuanya ada ilmunya. Demikian pula hidup berumah tangga, ada ilmunya. Semusim cinta ini bagian dari cara kita mengilmui bagaimana menikah, bagaimana hidup berumah tangga. Sahabatku sekalian, di antara ilmu yang perlu kita miliki sebelum menikah adalah mengetahui tentang langkah-langkah menikah, proses-proses menikah, hukum menikah, fikih munakahat, bagaimana Islam mengatur tentang pernikahan dan hidup berumah tangga. Ini di antara ilmu yang perlu kita miliki. Nanti setelah menikah, maka ilmunya akan berkembang lagi. Kita harus memiliki ilmu tentang bagaimana mengharmoniskan suami dan istri. Kita harus memiliki ilmu tentang bagaimana cara kita untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Sahabatku sekalian, di titik inilah kemudian kita mempelajari sangat banyak ilmu. Sejak ilmu-ilmu syariat hidup berumah tangga, ilmu-ilmu hukum fikih tentang bagaimana mengatur hubungan suami istri, orang tua dan anak dan seterusnya, tetapi juga ilmu komunikasi, ilmu psikologi, memahami bahasa cinta pasangan, memahami cara berkomunikasi pasangan, memahami bahwa laki-laki dan perempuan itu terdapat sangat banyak titik perbedaan yang harus bisa dimengerti oleh kedua-duanya. Persiapan berikutnya, sahabatku sekalian, adalah persiapan secara moral. Sangat penting dalam kehidupan pernikahan, dalam kehidupan berumah tangga, mengedepankan aspek moral. Jadilah laki-laki yang terbaik, jadilah suami yang terbaik yang dinyatakan oleh Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik laki-laki adalah yang bersikap paling baik kepada istrinya, dan aku Nabi SAW adalah yang terbaik bagi keluargaku. Demikian pula Nabi SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanukum khuluqan wa khiyarukum linisaihim khuluqan. Laki-laki yang paling baik di antara kalian adalah laki-laki yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Nah, oleh karena itulah sahabatku sekalian, jadilah suami yang memiliki akhlak terbaik kepada istrinya dengan cara berbuat yang terbaik, memiliki akhlak paling baik kepada istrinya, maka Anda akan menjadi laki-laki yang paling baik, Anda akan menjadi manusia paling baik karena telah bisa memberikan adab akhlak terbaik untuk istri Anda. Demikian pula Anda perempuan, jadilah istri yang paling baik. Ketika ditanyakan kepada Nabi SAW, ayu nisa'i khair, siapakah perempuan yang paling baik ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, alati tasruhu idza nadhara. Salah satu jawaban beliau tentang siapakah perempuan yang terbaik, Nabi SAW mengatakan, perempuan terbaik, istri yang paling baik adalah yang menyenangkan jika dipandang oleh suaminya, yang mentaati ketika dia diperintah oleh suaminya, yang dia selalu menjaga diri, menjaga kehormatannya, menjaga hartanya suami ketika dia sedang ditinggalkan oleh sang suami itu. Jadi sahabatku sekalian, kalau kita melihat perempuan terbaik adalah perempuan yang pandai menyenangkan suaminya. Kalau suami melihatnya, suaminya tenang hatinya. Dengan cara seperti itu, dia tidak akan menjadi suami yang selingkuh. Dia tidak akan menjadi suami yang mencari-cari perempuan lain di luar sana. Dia sudah tenang dengan sang istri yang pandai menyenangkan dirinya. Ketika diperintah, maka dia mentaati sepanjang perintah itu tidak untuk kemaksiatan. Sepanjang perintah itu tidak sesuatu yang nanti akan menimbulkan kemudaratan. Demikian pula ketika sang suami sedang bepergian, maka saat sang suaminya tidak dari rumah itu, dia bisa menjaga diri, menjaga kehormatannya, termasuk menjaga harta dan kewibawaannya. Itulah perempuan yang terbaik. Sahabat sekalian, selamat belajar, selamat menikmati acara semusim cinta.
Mudah-mudahan ini menjadi pembekalan yang bisa memberikan nilai tambah untuk membahagiakan, untuk memberikan kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah setelah Anda hidup berumah tangga nantinya. Mudah-mudahan Allah berikan jodoh terbaik bagi Anda yang masih lajang. Allah berikan jodoh yang bisa membimbing Anda menuju surga dunia dan surga akhirat. Bagi yang sudah menikah, mudah-mudahan Allah jadikan keluarga Anda keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan penuh berkah. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.